Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya, di channel Hentaurista. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca. Ya, pada saat konten ini dibuat, ini adalah tepat 7 hari setelah saya mendapatkan vaksin AstraZeneca pada tanggal 25 Mei 2021 yang lalu. Saya yang berprofesi sebagai seorang pelatih bela diri pada masa pandemi sekarang ini tentunya sangat terbatas ya melakukan kegiatan ataupun juga ya aktivitas yang lainnya. Hal ini membuat saya berpikiran bagaimana sih caranya yang aman supaya bisa beraktivitas, berkegiatan, syukur-syukur mencari rezeki di tengah pandemi yang seperti ini. Selain dengan protokol, saya berpikiran, oh iya, bagaimana kalau saya juga turut serta untuk menjadi orang yang divaksin. Ya, saya cari-cari awalnya, saya pada waktu itu mendaftar secara online, namun belum diterima, belum diproses, hingga menunggu sekitar ya 1-2 bulanan ya. Kemudian saya coba lagi. Nah, pada kesempatan baik ini saya mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Saya mendaftar secara online, dalam hal ini lewat WhatsApp ya. Saya daftar ke salah satu rumah sakit yang ada di Jogja. Kemudian saya daftar, sekitar 2 hari setelahnya saya mendapatkan konfirmasi kalau saya adalah salah satu orang yang bisa divaksin. Ya. Pada hari yang telah ditentukan, saya datang ke rumah sakit tersebut. Jam 7 pagi saya datang. Ya, kemudian saya mendapatkan nomor antrian. Di sini nomor antrian saya 80 ya. Ya, 80 itu sekitar ya setengah jam, 45 menitan lah dari jadwal jam 7 dimulai. Setelah saya mendapatkan nomor antrian, di sini saya mendapatkan cek kesehatan ya. Cek kesehatannya diantaranya itu mengenai ada ya tensi darah, dan juga ada suhu. Nah, di sini tensi darahnya 1891, suhunya 36,4. Kemudian pada saat pemeriksaan saya mengantri lagi ke meja yang kedua. Di meja kedua itu saya mendapatkan beberapa pertanyaan seperti halnya adalah apakah saya memiliki penyakit bawaan ataupun juga beberapa dalam waktu ini apakah saya pernah mengalami sakit ya. Kemudian yang kedua adalah apakah saya sedang mengkonsumsi obat-obatan dalam kurun waktu belakangan ini sebelum divaksin ya. Kemudian yang berikutnya lagi nomor 3 yang masih saya ingat adalah pernahkah saya melakukan kontak dengan penderita COVID atau pasien COVID yang dinyatakan positif COVID. Dan yang amat mengejutkan bagi saya adalah saya mendapatkan pertanyaan apakah saya pernah mengalami sakit atau sedang sakit pembekuan darah. Nah, pertanyaan keempat ini sebenarnya membingungkan saya. Ini penyakit yang seperti apa, gejalanya seperti apa ya. Saya cuma bisa jawab sepengetahuan saya dan pengalaman saya, atau juga saya kurang pengetahuan, saya belum pernah mengalami. Saya tidak bertanya lebih jauh gejalanya seperti apa karena di belakang saya yang ngantri banyak juga. Jadi cepat-cepat, bukan cepat-cepat ya, diproses, lolos proses. Akhirnya saya diarahkan untuk mengantri mendapatkan suntik vaksin AstraZeneca ini. Nah, setelah menunggu beberapa lama, data dicekkan lagi, akhirnya saya mendapatkan juga nih vaksin AstraZeneca. Ya, di sini rasanya itu nggak sakit sih, cuma ya kayak digigit semut. Lebih sakit kalau kita itu melakukan donor darah, karena donor darah itu jarumnya lebih besar. Ya, karena saya juga saat ini masih
bisa mendonorkan darah. Saya juga memiliki pengalaman untuk donor darah. Suntik vaksin seperti ini saya rasa kecil sekali ya, sakitnya hanya seberapa lah. Oke, setelah disuntik saya dan juga beberapa orang yang lain tidak langsung pulang, tetapi kami harus menunggu sekitar 15 atau 30 menitan ya, 30 menitan setelah suntik. Oh iya, saya suntik itu sekitar jam setengah 9 saya mendapatkan suntik. Saya tunggu sekitar 30 menit. Nah, baru setelah 30 menit itu saya dipanggil lagi. Nah, saat dipanggil lagi saya mendapatkan kartu imunisasi seperti ini. Ya, nih. Ya, di sini ada posko terpadu penanganan COVID-19. Nah, di sini ada data diri kita, ya. Dan di sini ada imunisasinya, keterangannya, dosis pertama dan dosis kedua. Di sini tanggal jam imunisasi saya adalah tanggal 25 Mei. Tempat imunisasi di salah satu rumah sakit di Jogja. Ya, saya bilang ini rumah sakit yang bagus sih. Ya, makanya saya juga berani, saya juga mau divaksin. Ya, dan juga demi mendukung kelancaran kegiatan saya sih tentunya. Oke. Di sini ada nomor badge-nya juga. Di sini ada juga parafnya. Setelah selesai dipanggil ambil data ini, nah saya juga mendapatkan SMS kalau saya sudah divaksin dan mendapatkan sertifikat vaksinnya. Ya, saya tanggal 25 Mei saya sudah divaksin. Vaksin kedua saya adalah pada tanggal 18 Agustus. Jadi sekitar berapa itu? Mei, Juni, Juli, Agustus, ya 3 bulan lagi. Pada saat malamnya ya, ini nih yang bisa saya bagikan. Tepat sekitar 12 jam setelah saya mendapatkan vaksin, tubuh saya itu merasa demam, bahkan sampai menggigil. Yang saya rasakan itu ada demam, menggigil, kemudian ada kepalanya sedikit pusing, jadi kepalanya agak berat gitu, ngambang udah berat, pusing gitu, wah nggak enak gitu, pinginnya tidur dulu lah. Kemudian ada beberapa bagian mengalami nyeri-nyeri gitu, kayak ditusuk-tusuk, bahkan kayak kerasa mau lepas gitu ya. Kemudian karena gejala tadi saya mengalami sulit bergerak ya, jadi geraknya terbatas itu. Rasanya tuh nggak well banget lah, nggak enak banget di badan, jadi ya males lah ya buat gerak buat ngapain aja gitu ya. Itu adalah efek yang saya rasakan 12 jam setelah saya divaksin ya. Kalau saya divaksin tadi pagi jam setengah 9, saya mendapatkan efek ini sekitar jam setengah 9-an ke atas. Itu buat saya tidur nggak enak, nggak jejak, nggak jenak ya, pokoknya nggak enak banget lah, bangun dan sebagainya. Nah, paginya itu kondisinya lebih baik ya, kondisinya lebih baik, saya bisa beraktivitas meskipun rasanya tuh masih ngambang, jadi masih kadang masih pusing, masih ya ini masih kadang agak mual sedikit sih ya. Tapi sebelum saya meyakini itu baik-baik aja, saya mencari-cari tahu nih sebenarnya AstraZeneca itu kayak gimana sih. Saya juga cerita dengan keluarga saya, dengan bapak, ibu, adik saya cerita, terus adik saya mengirimi ini dari Kemenkes ya, vaksin AstraZeneca aman digunakan. Ini ada beberapa poin, ini saya ngambil yang 4 poin ini. Awalnya saya juga berpikiran, kok vaksin yang saya dapat ini kok jaraknya kok lama banget, 3 bulan, kenapa sih itu ya. Nah, dari sini ternyata saya bisa mendapatkan informasi kalau AstraZeneca ini rekomendasi WHO
pemberian vaksinnya intervalnya adalah 12 minggu ya. 12 minggu, kalau 1 bulannya ada 4 minggu, berarti ya betul 3 bulan setelah vaksin pertama ya. Kemudian saya masih penasaran lagi, kenapa sih semalam kok bisa kayak gitu, lemes banget efeknya kok, wah nggak enak banget efeknya kok kayak gitu. Saya cari-cari lagi. Nah, ini saya mendapatkan tayangan yang bagus ya dari Kompas TV. Saya lihat di channel YouTube, peneliti Oxford menjelaskan beda vaksin AstraZeneca dan Sinovac. Jadi yang saya dapatkan adalah AstraZeneca, bukan Sinovac. Di sini dijelaskan seperti apa pengembangannya dan ini itunya. Nah, dari sini saya memahami, oh ya, ternyata seperti ini AstraZeneca. Dan juga saya juga tambah pengetahuan lagi dengan mencari-cari berita yang lain, artikel yang lain, efek-efek dari AstraZeneca, tanya sama orang-orang yang pernah dapat vaksin ini juga, dan mungkin beberapa berita yang mengabarkan kalau setelah divaksin ini beberapa orang mengalami sakit atau juga meninggal gitu ya. Saya sempat agak takut juga, turut berbela-sungkawa juga bagi yang dikabarkan mengenai efek ini. Tapi semoga yang saya bagikan ini itu membuat kita bijaksana ya dalam memilih sebuah vaksin ya. Di sini dijelaskan oleh peneliti Oxford, dan ini adalah mahasiswa asal Indonesia yang membantu penelitian dan pengembangan vaksin AstraZeneca di Oxford ya. Beliau bernama Indra Rudiansah. Seneng dong ya, orang Indonesia masih muda membantu penelitian dan pengembangan vaksin AstraZeneca ini. Nah, saran dari saya, kalau mau divaksin lebih baik kalian semua ataupun teman-teman yang ingin divaksin tetap jaga kesehatan. Sebelum divaksin, usahakan untuk istirahat yang cukup, makan yang cukup, kurangi aktivitas berat. Nah, saya bicara kayak gini karena kayaknya saya sehari sebelum vaksin itu saya masih melatih dengan tenaga yang cukup banyak, sehingga mungkin paginya kurang fit, dan efeknya jadi seperti itu. Karena beberapa cerita betul ataupun juga dari berita yang saya dengar, efeknya itu bisa berbeda-beda. Oke. Terus yang kedua, setelah divaksin usahakan untuk menambah istirahatnya, tetap makan yang bernutrisi, yang cukup ya. Dan yang ketiga, setelah divaksin bukan berarti kita itu bebas dari COVID atau virus. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap hargai orang-orang di sekitar kita ya, dan kita siap untuk bersama ya. Terima kasih konten dari saya ini. Apabila bermanfaat, silakan untuk berbagi, dan apabila berkenan lagi silakan untuk subscribe, like bagi yang suka, dan dislike bagi yang nggak suka. Terima kasih, salam sehat dari saya, sampai jumpa lagi.